pendengar Sesendo, kita masuk dalam program Blessing in the Morning, Rise and Shine. Pagi hari ini judulnya atau tema besarnya sudah saya infokan tadi, yakni tidak kompromi dengan pertengkaran. Dan sudah hadir Ibu Pendeta Pastor Sarlin Matahero MTH yang pagi hari ini akan memberitakan firman Tuhan dan akan bersama-sama juga mendoakan Anda. Jadi silahkan nanti boleh bergabung untuk interaktif dan juga mengirimkan pokok doa melalui WhatsApp Sesando di 08562929 400. Kita sapa. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Kabar Bu Charlie? Yes, luar biasa. Saya juga percaya semua juga diberkati Tuhan di pagi hari ini. Amin. Baik, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan supaya kita disegarkan pagi hari ini. Kita akan awali dengan doa. Haleluya. Kita satu dalam doa dan saya percaya pagi hari ini semua kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami berikan bagi Tuhan. Terima kasih karena pagi ini kami bangun dengan sukacita surgawi karena kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati matahari yang luar biasa. Kami menikmati hari yang baru dalam rencana Tuhan dan kami percaya hari ini berkat ini punya kami akan bangkit dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa Engkau melawat kami dimanapun kami berada, kami dalam perjalanan, kami di rumah, kami di tempat kerja, dimanapun kami, bahkan mungkin yang sedang terbaring sakit sekalipun, kami percaya firman Tuhan pagi ini menyegarkan jiwa kami, tulang-tulang kami diperbaharui, hidup kami diberkati. Kami percaya itu dalam nama Tuhan Yesus. Maka pertajamkan telinga kami sehingga apa yang kami dengar firman Allah itu memberikan pertumbuhan iman yang luar biasa. Apa yang kami baca, mata roh kami dibukakan untuk mengerti. Ada banyak rahasia ilahi yang kami tangkap dan kami percaya pikiran kami ditundukkan dalam pikiran Kristus. Hati kami terbuka supaya benih yang kami dengar bertumbuh dengan luar biasa dan kami percaya hidup kami dipulihkan untuk kemuliaan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita belajar lagi firman Tuhan dan saya percaya bahwa berkat dari kebenaran firman Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kita lagi dan lagi dan lagi. Yes, amin ya. Karena saya yakin bahwa setiap pagi kita mendengarkan firman Allah, Tuhan mempertajamkan telinga roh kita dan saya yakin kita semua mengalami kemenangan. Iya, hari ini saya berikan tema adalah jangan memberikan peluang atau kita semua memberikan kompromi dengan yang namanya pertengkaran, karena memang pertengkaran itu bukan benih kerajaan surga, saudara ya. Jadi pagi-pagi saudara bangun ya, saudara harusnya berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa, dan itu yang Tuhan inginkan. Dan tapi kalau kita pagi-pagi udah membuka keran gitu ya, keran dari pertengkaran, nah sepanjang hari itu kita akan tidak tenang, saudara. Ini paling penting. Hal yang biasa, yang kita anggap mungkin biasa gitu ya, tetapi kita tidak mengkontrol, sehingga itu menjadi satu hal yang jadi penghalang berkat-berkat Tuhan nyata buat kita. Dan saya mau klarifikasi tentang berkat. Berkat itu bukan cuma bicara materi, bukan bicara tentang finansial, tapi berkat itu bicara tentang kekayaan rohani. Contoh, kita memiliki yang namanya kesabaran, kerendahan hati, mengampuni orang yang bersalah, pikiran yang baik, pikiran yang positif ya, ini semua berkat. Jadi kita harus mengejar hal-hal yang kita tidak bisa istilahnya mencari dengan kekuatan kita. Itu hanya ada dan terbuka buat kita kalau hati kita, hidup roh kita ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, biar pagi hari ini kita mengerti apa yang Tuhan mau saudara dan saya ya untuk mengalami berkat Tuhan yang besar. Jadi sekali lagi bangun pagi ini sambil mendengarkan berkat ini, semua buka hati dan berkata, oh aku mau diberkati pagi ini Tuhan, aku mau bangkit bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya itu berkat yang besar buat kita. Mari kita baca dulu, saya awali dengan beberapa ayat ini untuk kita boleh mengerti, dan saya yakin kebenaran firman ini memerdekakan kita. Haleluya. Amsal 15 ayat pertama. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman,
tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, mulai dari pertama saya akan memulai dengan ini. Komunikasi. Ya, kita hidup bangun pagi pasti perkataan kita, ucapan kita itu yang keluar semua gitu ya. Nggak pakai gerak-gerik, tapi yang keluar adalah suara kita, perkataan kita ya. Nah, tetapi pagi ini Tuhan berkata dalam kitab Amsal 15 ayat yang pertama ya, jawaban yang lembut menenangkan kemarahan, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi pagi saya katakan tadi ya, mulailah mengucapkan perkataan. Bangun pagi ingin bersuara, suaranya adalah speak bless, berkatakan berkat, saudara. Karena rupanya dengan kata-kata yang salah, kalau kita nggak kontrol, ini bisa mendatangkan atau pintu untuk sebuah pertengkaran terjadi. Jadi mulai dengan perkataan yang lembut, yang manis, perkataan yang sedap didengar, perkataan yang memberikan gairah, memberikan semangat. Ini yang perlu kita kontrol. Karena memang bangun pagi itu sebelum saudara ngapa-ngapain, pasti mulut kita itu ya yang berkata-kata, entah kepada suami, kepada anak-anak dan seterusnya. Jadi mari belajar untuk melihat bahwa untuk hati itu tenang ya, saat Anda juga memberikan jawaban atau ditanya dan memberikan balas jawaban adalah jawaban yang lembut, yang menenangkan hati gitu ya. Tetapi kalau kita perkatakan yang bisa membangkitkan amarah, nah ini berarti ada pertengkaran yang sedang kita bukakan di situ. Nah, yang berikut kita baca lagi Alkitab kita, Amsal 17 ayat yang ke-14. Mari saudara kita baca pagi-pagi firman Allah supaya kita disegarkan kembali. Amsal 17 ayat yang ke-14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Nah, saudara lihat ya saudara ya. Jadi memulai sebuah pertengkaran dari kata-kata yang pedas gitu ya, kata-kata yang membuat amarah muncul ya, itu seperti membuka pintu air. Saudara bangun pagi ingin masak, saudara bangun pagi ingin mandi, nah kita membuka keran air, nah bayangkan itu air apa yang tercurah. Jadi kalau kita memulai sebuah pertengkaran sama seperti membuka pintu air itu, meluap terus saudara, tidak akan berhenti ya. Jadi kita bilang apa? Undurlah sebelum pertengkaran itu menjadi besar. Kalau air udah tercurah ya udah, kita akan basah kuyup kan saudara. Nah ini yang maksudnya. Jadi makanya pertama kali kita bangun pagi belajar mengucap syukur kepada Tuhan, belajar untuk berkata Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa, sekalipun Engkau mungkin ada dalam banyak pergumulan manusia, tetapi percaya disitulah perkenalan kita dengan Tuhan, karena Allah selalu hadir di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kita hadapi untuk memberikan kita jalan keluar, kekuatan. Sama seperti 1 Korintus 13 ayat 10 ayat yang ke-13 ya. 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan sangat jelas, semua pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Allah kita adalah Allah yang adil dan setia. Saat kita dicoba, kita akan diberikan jalan keluar untuk sanggup untuk bisa menghadapi itu, dan kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar mengalami banyak berkat Tuhan, jadi kuat, jadi sabar, jadi tenang gitu ya. Nah ini yang luar biasa. Makanya kebenaran pagi hari ini membuat kita untuk semakin belajar untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Satu ayat lagi yang lain, Matius 5 ayat 23 dan 24. Mari kita baca lagi kebenaran firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 23 dan ayat 24. Haleluya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yes, ini jadi pertengkaran juga itu berbicara tentang sikap hati kita. Jadi perkataan dan sikap hati ini sejalan saudara. Makanya kalau urusan rohani ingin menyanyi, memuji Tuhan atau melayani Tuhan ya, dalam doa kita, dalam pelayanan kita, kalau ada hati itu nggak baik, nggak tenang, artinya ada hal yang kita rasa nggak nyaman, Tuhan berkata apa? Tinggalkan semua itu, belajar untuk apa? Cepat selesaikan. Hatimu harus damai, hatimu harus tenang, hatimu harus ada di dalam ketenangan jiwa dan batin.
supaya doa-doamu tuh naik tuh udah menghadap sama Tuhan, nggak sampai di langit-langit lalu jatuh. Nah, ini hal-hal yang penting yang kita harus belajar untuk kadang-kadang kita ingin melayani, kita ingin bahkan berdoa di rumah seperti biasanya ya setiap hari, tapi ada penghalang-penghalang yang kita nggak sadar, itu membuat kita tidak menemukan hadirat Tuhan. Ya saudara ya, jadi mari belajar untuk mulai introspeksi diri dari jiwa kita yang paling dalam. Mana yang baik, mana yang tidak ya. Kita berkata dalam Roma pasal yang ke 12 sangat jelas gitu ya. Kita memulai semua yang baik itu dari sikap hati kita. Ya, jadi belajar untuk mengerti apa yang baik, apa yang tidak, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang bukan daripada Allah. Belajar untuk hal itu. Kemudian Efesus 4 ayat 26 dan ayat 27, mari kita baca sama-sama ya. Efesus 4 ayat 26 dan ayat 27. Haleluya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, saya garis bawahi yang bagian belakang. Jangan kita tanpa sadar memberikan selalu kesempatan kepada iblis. Amarah ya dari hati kita, pertengkaran yang dimunculkan dari sebuah amarah dari hati kita, itu berarti kita sudah memberikan kesempatan buat iblis. Dan berapa banyak hari-hari kita yang kita udah lewati tanpa sadar kita sudah berikan kesempatan buat iblis. Berapa banyak waktu kita, hari kita, saudara ya. Kita sedang melewati hari, sebentar lagi kita memperingati lagi hari pencurahan Roh Kudus, luar biasa. Tetapi berapa hari-hari yang kita lewati ini kita nggak kontrol. Ada benih-benih pertengkaran yang merusak hubungan saudara dengan Tuhan dan hubungan saudara dengan sesama, dan itu tidak baik, saudara. Saya katakan tidak baik untuk pertumbuhan rohanimu, dan tidak baik buat jiwamu sendiri, dan tidak baik juga terhadap orang lain ya. Jadi jangan pernah membuka pertengkaran-pertengkaran yang bisa merusak segala sesuatu yang baik yang udah Tuhan janjikan kepada saudara ya. Jadi pentingnya mengendalikan sebuah yang namanya sikap hati ya. Emosi, orang boleh aja marah untuk sesuatu yang mungkin dia tahu bahwa itu adalah hal yang salah ya, wajar. Tetapi yang saya mau bicara ini adalah sebuah amarah yang tak terkontrol, sehingga ada pertengkaran-pertengkaran yang akhirnya juga tak terkontrol. Karena ayat-ayat yang kita baca tadi menekankan pentingnya pengendalian diri sebenarnya ya, tidak membiarkan pertengkaran menjadi besar ya. Pentingnya adalah sebuah perdamaian hati saudara sendiri. Jadi berdamai dengan hati sendiri dulu gitu ya. Kadang-kadang kalau kita punya masa lalu yang masih kelam gitu ya terhadap seseorang, atau luka-luka batin yang masih melekat, itu kita akhirnya sepertinya membiarkan ada pintu yang terbuka untuk iblis bekerja. Tadi kita baca ayat, jangan berikan kesempatan kepada iblis ya, Efesus 4 ayat 26-27. Makanya waktu kita marah hari ini, Tuhan berkata begini, renungkanlah bahwa itu nggak baik, jangan sampai hari esok. Karena kalau hari esok itu sudah mengubah kepribadian kita menjadi seseorang yang berbeda. Yang tadinya lembut kok jadi keras sekarang ya, dari kata-katanya kok kasar banget ya. Bahkan itu terpola dalam pikiran kita, dan bayangkan tanpa sadar kita tertekan setiap hari oleh karena ada benih yang kita simpan karena kita nggak bisa mengkontrol diri kita, dan benih adalah benih perusak yang merusak jiwa saudara. Jadi jangan memberikan ruang atau celah buat iblis mengambil alih seluruh apa yang baik dan benar yang engkau punya, yang engkau harusnya alami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi karena ada pintu pertengkaran, engkau menghalangi segala yang baik ada padamu. Nah, jadi dosa pertengkaran ya, ayat-ayat itu menjelaskan bagaimana kita harus melepaskan ya benih atau debu atau jubah yang benar-benar kotor itu, yang setiap hari kita bawa dari usia kita berapa sampai sekarang usia kita berapa, terbiasa. Kayaknya kalau nggak marah tuh nggak wow, afdol gitu ya, nggak baik. Tapi itu merusak saudara ya. Jadi mari kita belajar melihat. Nah, ada beberapa penyebab pertengkaran ya, dapat bervariasi tentunya ya. Nah, faktor internal, contoh perbedaan pendapat gitu ya, itu bisa memacu kita untuk bertengkar. Beda pendapat antara suami dan istri ya, antara orang tua dan anak, antara sekelompok komunitas. Beda pendapat itu bisa membuat ada keran pertengkaran
ya, faktor internal. Kemudian apa? Ego atau kesombongan pribadi kita sendiri, ya. Kita merasa bahwa kita lebih dan lebih dari semua orang mungkin, atau kita merasa bahwa sudah cukup, aku harus didengar sekarang. Kita nggak bisa turunkan ego kita, contoh seperti itu, ya. Yang kesombongan itu membuat seseorang menjadi defensif dan agresif untuk menunjukkan bahwa dia super power, contoh seperti itu, saudara. Nah, ini hal-hal yang tanpa sadar ini saudara merusak, membuka keran, ya, untuk iblis akhirnya menaruh satu benih yang benar-benar Anda tidak tenang, gak damai, dan ini tadi merusak jiwa. Kemudian faktor internal yang berikut yang ketiga adalah stres. Karena ada banyak faktor masa lalu membuat saudara itu stres, ya, tertekan, ya. Tadi saya katakan tadi di pertama tadi, mungkin faktor masa lalu adalah hal-hal yang pernah menyakiti saudara, ya, entah itu terhadap orang terdekat, keluarga, atau orang-orang lain, teman-teman saudara. Ada hal-hal yang membuat saudara nggak nyaman, itu menjadi faktor-faktor yang membuat saudara stres dan cemas, sehingga saudara melampiaskan sebuah amarah yang tak terbendungkan. Ya, mungkin saudara tersinggung, saudara pernah dibuat satu hal yang gak nyaman. Nah, ini makanya kita bilang kalau keomaran jangan sampai resok, karena hal resok itu menciptakan satu hal yang berbeda dari pribadi kamu, yang tadinya lembut menjadi orang yang kasar atau keras. Kemudian faktor eksternal, ya, komunikasi yang buruk kita, cara bicaranya tidak etis atau tidak beretika, itu kadang-kadang memacu. Karena komunikasi yang tidak baik menyebabkan kesalahpahaman sehingga terjadi pertengkaran. Saudara belajar untuk mengerti hal ini, karena Tuhan mau kita jadi pribadi yang indah di mata Tuhan, dan itu tentu berkata sendiri buat kita, ya. Jadi faktor eksternal ini yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Masing-masing punya kepentingan. Saat kepentingannya nggak didengar, nah ini menjadi pertengkaran. Kembali kepada sikap hati, ya, kembali kepada tujuan-tujuan yang ada dalam diri kita ini. Makanya kita mesti kontrol semua supaya segala satu yang kita pikirkan, kita mau lakukan, itu adalah murni, ya. Tidak ada motivasi-motivasi yang lain yang tersembunyi. Jika ada motivasi-motivasi yang tersembunyi, akan memicu pertengkaran. Faktor eksternal yang berikut adalah lingkungan yang tidak mendukung, tentunya juga, gitu, ya. Anda tinggal dalam lingkungan yang memang setiap orang di sana itu tidak ada yang namanya saling hormati, punya attitude yang baik, gitu, ya. Itu juga mempengaruhi, karena yang terdengar selalu adalah kata-kata yang keras, kata-kata yang tidak saling menghormati. Nah, itu faktor lingkungan juga bisa memicu pertengkaran. Jadi faktor-faktor yang kita pelajari dari faktor internal maupun faktor eksternal ini membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang tadi, ya, saudara dirusak, saudara tidak mengalami sesuatu dalam kemenangan karena saudara melihat bahwa ada hal yang tidak nyaman, dan itu adalah pemicu dari sebuah pertengkaran yang bisa merusak diri saudara. Nah, kurangnya empati, faktor yang lain itu adalah kurangnya empati. Kurang empati, kenapa? Karena kita cuek, gitu, saudara, ya. Kita cuek, ya, dengan hal apapun. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena hidup kita itu hidup sosial dengan orang lain, baik dari rumah kita maupun dari lingkungan kita, tempat kerja kita, tempat pelayanan, dengan orang lain. Makanya kita perlu menjadi orang-orang yang harus punya empati tinggi. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi empati tinggi, berikan honest, hormat kepada orang lain, saudara, ya. Ini hal yang penting. Nah, makanya pertengkaran dapat memiliki dampak fisiologis juga secara signifikan, ya. Individu dengan hubungan dengan orang lain, ya. Secara faktor fisiolog ini saya mau kupas juga pagi hari ini, karena saudara harus mengerti, ya, kalau kita tinggal dalam yang namanya lingkaran pertengkaran, ya, apa yang terjadi secara psikis dengan diri kita, ya. Ada stres dan kecemasan yang berlebihan, sehingga itu memacu kita untuk menjadi orang-orang yang tadi, ya, tidak bisa menguasai diri. Ya, tentu ini membuat jiwa kita akhirnya nggak tenang, ya. Kita menjadi frustasi. Ada hal yang membuat kita frustasi, ini perlu dikontrol, saudara. Karena kalau tidak, psikis kita yang akan kena. Makanya kita nanti akan jadi orang-orang yang sakit,
sakit-sakitan gitu saudara ya. Kenapa? Karena tekanan-tekanan yang kita biarkan, sakit yang bahkan berkepanjangan. Jadi amarah-amarah yang tak terkontrol ini membuat seseorang sudah sakit sampai berkepanjangan. Kenapa engkau merugikan dirimu sendiri, saudara? Ya ini ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan diri kita, jiwa kita ya dirusaki oleh tadi Bapak segala perusak. Ya, siapa dia? Iblis tanpa kita sadar. Ya, makanya orang yang hidupnya baik dalam kehidupan rohani, saya percaya semakin dia lebih bisa punya roh pengertian dan dewasa, dan dia bisa menanggulangi semua. Dan tentu jiwanya akan tenang karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, karena dia tidak membuka celah buat jiwanya sendiri terhadap hal-hal yang merusak dia. Ya, nah jadi kita akan melihat dari contoh Alkitab juga. Ya, ada tokoh-tokoh Alkitab yang membiarkan pertengkaran terjadi sehingga ini merusak sebuah hubungan. Ya, tapi saya mau bahas dulu secara psikolog dampak ya yang bisa mendatangkan satu hubungan yang rusak, kerusakan hubungan terjadi ya, pertengkaran yang tidak diatasi dapat menyebabkan kerusakan hubungan ya, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan apapun, dan itu berkepanjangan saudara ya, berkepanjangan. Makanya Tuhan luar biasa dalam ayat kita baca tadi, kalau engkau jadi marah, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu belum selesai, karena hari esok akan menciptakan tadi pribadimu yang berbeda, yang lain, dan ini akan merusak saudara sendiri, saudara ya. Makanya jangan sampai kita tidak tahu atau nggak peka dengan amarah-amarah yang tersimpan, apapun itu pasti ada faktor yang merugikan saudara ya. Jadi kita mesti membuat diri kita terlepas dari yang namanya amarah atau pertengkaran itu ya. Komunikasi yang buruk tadi membuat kita juga mengalami hal-hal yang merusak jiwa kita. Kesehatan semakin menurun, saya katakan ulang-ulang ya, dan itu membuat kita jadi orang-orang yang tidak bisa bertahan lama ya. Saudara, jangan dirugikan ya. Bahkan pengaruh ya pertengkaran antara ayah dan ibu ya, itu berefek dampak kepada anaknya sendiri ya. Kesehatan mental dari anak, emosi anak itu pun akan terpacu. Makanya untuk anak ke sekolah ya, gurunya berkata ayo semua kita belajar, anaknya ogah-ogahan belajar, bahkan mungkin gurunya tegur sedikit, dia amarahnya luar biasa, kita kaget, rupanya apa, dia baru mendapatkan celah amarah dari ayah ibu yang bertengkar. Itu membuat spiritnya nggak tenang, emosinya nggak terkontrol, terbawalah di sekolahnya. Anak-anak kita berdampak luar biasa ya, anak lagi nakal, jadi gampang marah, stres. Itu coba lihat, karena pengaruh kita yang di rumah tanpa kita sadar membuat anak-anak kita juga terjebak di situ. Nah sekarang kita belajar tokoh-tokoh Alkitab yang juga ya mengalami ya hal-hal ini, dan itu merusak saudara hal yang baik dari hidup mereka. Kita melihat beberapa tokoh yang saya akan kupas pagi hari ini untuk kita belajar bahwa yang namanya benih pertengkaran itu membuat saudara akan jauh dari Tuhan pastinya. Tokoh yang pertama kita belajar dari Kain dan Habel. Dalam Kejadian 4 kita baca sama-sama ayat-ayat ini saudara ya. Ini penting untuk saudara bisa melihat bahwa rupanya sebuah pertengkaran kalau tidak dikontrol itu memicu ya hidup saudara dalam hubungan yang bisa merusak. Kita buka dulu di mana saudara berada. Mari baca bersama-sama kitab Kejadian pasal yang keempat ya. Kita akan pelajari melihat tokoh dari Kain dan Habel ya. Ayat-ayat yang kita akan baca adalah beberapa ayat penting, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Ia saat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Tetapi mereka ada di padang. Ketika mereka ada di padang, mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, nah, saudara lihat adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. 10. Apakah aku penjaga adikku?
Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Nah, saudara, lihat ini pertengkaran ya, amarah yang terjadi ini membuat hubungan kakak beradik jadi rusak. Ya, Tuhan berkata di ayat 7 sangat jelas, kalau kita berbuat baik, jadi orang kalau berbuat baik tidak pernah ada keran pertengkaran, saudara. Di situ dikatakan ayat 7 sangat jelas dari kejadian 4 ya. Apakah mukamu tidak akan berseri? Jadi orang kalau berbuat baik mukanya akan berseri, tapi kalau sudah niat jahat mukanya ini pepaya mentah, saudara. Ya, ini sikap hati itu terpancar di wajah. Tuhan berkata sangat jelas, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nah ini saudara ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah ya, sudah sangat jelas, dosa mengintip di depan pintu kita setiap detik. Makanya setiap detik saudara harus bisa menaklukkan hidupmu dalam kemahakuasaan Tuhan. Harus taklukkan keinginan saudara, keinginan untuk marah, keinginan untuk jengkel, keinginan untuk berpikir negatif, keinginan untuk berkata-kata nggak baik, keinginan untuk jari-jari jempol saudara ketika hal yang nggak baik. Ini semua harus dikuasai, karena kalau tidak, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu dan ia sangat menggoda. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya, harus menaklukkannya. Ayat ini menjelaskan sangat luar biasa, ya. Lalu lihat, karena pertengkaran di mana Kain gak suka dengan adiknya itu, ya, dia mengajak adiknya pergi. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Ini amarah itu, kalau kita tidak menaklukkannya, maka amarah yang akan menguasai kita, sehingga hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak terhormat itu terjadi. Masa ini adik dipukul, saudara, bahkan dibunuh, ya. Dan Tuhan bertanya kepada Kain, ya, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu, saudara. Nah ini, jadi kalau orang sudah bertengkar, ada dosa-dosa lain lagi yang mengintip, dosa kebohongan terjadi, saudara, ya. Bahkan apa? Langsung hati yang kasar itu muncul, karena dia berkata ini, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Nah, sebagai kakak memang harus jadi penjaga adik. Jadi lihat nih, pertengkaran melahirkan, ya, jawaban-jawaban yang tidak baik, nggak etis. Karena sebagai kakak, ya memang kamu harus jadi penjaga adikmu. Tapi dia menjawab, Tuhan, apakah aku penjaga adikku? Jadi orang kalau sudah bertengkar, ya, maaf kata ya, otak warasnya ini jadi miring, saudara. Ya, orang kalau sudah bertengkar ini, apa aja itu langsung terjadi tanpa kontrol. Kenapa? Karena benih pertengkaran itu dari iblis, saudara. Dan iblis akan pakai untuk merusak hal yang baik. Makanya Tuhan tegaskan, kalau hatimu baik, apakah mukamu tidak akan berseri? Tapi kalau hatimu jahat, lihat, dosa sudah mengintip. Ini kan yang terjadi antara Habel, bahwa Habel akhirnya dibunuh oleh kakaknya sendiri, karena kakaknya yang sangat jahat tadi tidak menguasai dirinya, ya. Lalu yang terjadi sangat mengerikan terhadap Kain. Apa? Ayat 11 dikatakan sangat jelas dalam Kejadian 4 tadi. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu. Wow, luar biasa dan firman Allah. Ini pertengkaran itu bukan membawa berkat, mendatangkan kutuk buat saudara. Ayo, baik engkau sebagai seorang suami, istri, anak, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang siapapun saudara, ya, anak Tuhan itu nggak boleh bertengkar, ya. Kemudian yang kedua, antara Abraham dan Lot, ya. Di sini kita akan belajar melihat kedewasaan spiritual, siapa yang dewasa, ya. Karena kalau engkau kompromi dengan pertengkaran, tidak datangkan berkat. Tidak datangkan berkat, saya katakan ulang-ulang, karena ini ayat firman Allah, ya. Mari kita baca Kejadian pasal yang ke-13. Haleluya.
Kejadian pasal yang ke-13 kita belajar hari ini benar-benar jangan berikan peluang, karena memang ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau saudara membiarkannya, maka saudara akan melihat ada banyak hal yang tidak membuat saudara menerima berkat. Ayat yang ke-6 kita mulai start dari Kejadian 13. Haleluya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian Antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Terjadinya apa? Perkelahian, pertengkaran. Terus Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. haleluya. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara aku dan para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Stop dulu. Ini luar biasa nih. Masih ada hubungan keluarga. Tadi Kain dan Habel, hubungan keluarga. Sekarang Abraham dan Lot lagi hubungan keluarga. Banyak keluarga akhir zaman retak. Oleh karena yang kedua ini, faktor ini adalah faktor apa? Ya, faktor harta benda. Dikatakan sangat jelas bahwa tanah yang mereka tinggal Abraham dan Lot ini sangat berlimpah-limpah berkatnya, sehingga mereka nggak bisa hidup bersama-sama. Terjadilah perkelahian, pertengkaran antara gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham. Tapi di sini kita lihat ada kedewasaan yang luar biasa dari Abraham. Karena dia mulai pertengkaran yang terjadi, dia mulai membiarkan dirinya keluar dari pertengkaran ini. Ini contoh yang paling tepat. Tidak akan membiarkan pertengkaran. Dia berkata di ayat 8, maka berkata Abraham kepada Lot, saudaranya, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembala kamu, sebab kita ini kerabat. Abraham sangat dewasa. Dia tahu ini benih pertengkaran bisa merusak apa yang baik, sehingga dia berkata, kita ini kerabat, jangan ada pertengkaran. Ya, coba ayat yang ke-9 kita belajar lagi. Ayat ini menjelaskan sangat jelas. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zor. Lanjut. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, selanjutnya ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lanjut. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Haleluya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat 17 juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. haleluya. Lihat, stop. Oke. Lihat ya, ini pelajaran yang sangat berharga, saudara. Ya, Abraham tidak kompromi dengan yang namanya dosa pertengkaran. Ya, lalu lihat ini. Ya, Abraham memutuskan untuk memisahkan diri dari Lot karena apa? Dia berkata pertengkaran ini nggak baik di antara kita sebagai keluarga, sebagai rekan kerja Allah, sebagai rekan teman, satu pelayanan, satu kerja di perusahaan, dimanapun kita berada. Itu adalah lingkungan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Kalau ada pertengkaran, cepat menghindar, saudara. Ya, Abraham melakukan itu. Dan lihat, karena Lot tidak dewasa, dia memilih tempat yang salah, yang nantinya akan dibinasakan. Sodom dan Gomora tadi, saudara. Tetapi Abraham, ya, dia tidak tahu
harus membuat apa dan bagaimana, tapi dia sudah tahu satu roh yang harus tidak boleh dikompromi, itu pertengkaran. Dia harus lepaskan dari pertengkaran, karena Tuhan melihat tindakan-tindakan dewasanya untuk tidak inginkan ada pertengkaran. Maka Tuhan menyatakan kuasanya kepada Abraham. Lihatlah sejauh mana mata sampai ke tempat itu, menjangkau tempat-tempat yang kau bisa lihat. Aku akan berikan tempat itu kepadamu. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Luar biasa. Saudara-saudara yang pagi hari ini tidak kompromi dengan dosa pertengkaran, saya percaya engkau akan melihat bagaimana Allah memperbesarkan langkah-langkahmu, memperluas daerah-daerahmu. Ya, ini bicara daerah itu bicara tentang apa? Tanggung jawab, memperluas, dikasih kepercayaan yang lebih besar lagi, saudara ya. Engkau dipercaya lebih besar lagi kalau engkau tidak kompromi dengan dosa pertengkaran. Ini yang terjadi dengan Abraham. Luar biasa. Dan tokoh yang berikut yang ketiga, ya, Yakub dan Esau. Ini juga sebuah penipuan yang terjadi, penipuan untuk dapatkan segala satu hal yang tidak baik. Intinya saudara, pasti akan mendapat sebuah kutukan. Coba kita buka ya, Kejadian 25. Ya, kita baca ayat ini dulu ya. Ini satu firman yang kita mesti belajar melihat bahwa Allah tidak kompromi dengan namanya dosa pertengkaran ya. Kejadian pasal 25, kita akan baca dari ayat 19 dulu, silakan. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Lanjut ayat 21 dulu, 21, silakan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ayat 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam lahirmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada ayat 32, kita lompat. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan memasakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, saudara ini saudara ya. Jadi ada hal yang kadang-kadang tanpa sadar kita juga menjual hak kesulungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang kepercayaan yang diberikan kuasa otoritas yang luar biasa. Tapi untuk hal-hal dengan daging kita ya, hanya sesuap kacang merah, hal-hal yang kita tahu itu hal-hal yang gak penting, tapi kita menjual hidup kita untuk sebuah pertengkaran yang akhirnya merusak diri kita. Ya, ada masih banyak tokoh Alkitab, masih banyak, tapi saya mengambil 3 tokoh ini begini untuk kita belajar melihat bagaimana akhirnya mereka tidak mendapatkan hal-hal yang baik karena melihat dan membiarkan yang namanya pertengkaran terjadi. Pagi ini saya mau katakan kesadaran ini berkati oleh Tuhan. Ya, rumah tangga stop bertengkar. Kalau engkau mau Tuhan memberkati rumah tanggamu. Pelayan Tuhan stop bertengkar. Kalau engkau mau pekerjaan Allah diperluas dalam hidupmu, dipercaya oleh Tuhan lebih lagi. Apapun yang kau lakukan dalam pekerjaanmu juga dengan teman-teman kantor, stop bertengkar kalau engkau mau perusahaanmu diberkati oleh Tuhan. Ada banyak faktor yang bisa membuat engkau dirugikan sendiri, tapi engkau harus bisa menaklukkan dirimu, karena pertengkaran itu bukan benih surgawi. Dan pertengkaran itu adalah benih iblis yang bisa merusak apapun yang baik yang engkau bangun. Dalam Amsal 14 ayat 1 berkata, istri yang bijak itu membangun rumah tangganya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Artinya setiap perkataan adalah doamu, apapun yang kau bangun. Kalau engkau bijak, engkau membangun semua yang jadi baik. Tapi kalau engkau jadi orang bodoh, engkau merusak sendiri. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah ini. God bless you all. Baik, kita masuk di sesi kedua setelah firman Tuhan. Kita sudah disegarkan dengan tidak kompromi dengan pertengkaran.
Firman Tuhan jelas sekali dan ayat-ayatnya tuh ngena semua ya. Bahasanya pun juga kayaknya Tuhan tuh sudah persiapkan seperti bahasa-bahasa kita zaman sekarang ya. Kayak ada perkataan yang pedas gitu ya. Jadi pedas tidak hanya masakan, Bu Darlin ya. Yes. Dan ngena sekali kalau kita lihat dari bahasa-bahasanya itu kok bahasa-bahasa sekarang ya. Dan padahal firman Tuhan itu udah dari dulu kala istilahnya ya. Tetapi ternyata dengan Selalu baru betul setiap hari. Yes. kita Amin. diperbaharui juga dan firman Tuhan pun dengan sendirinya itu negur kita dengan sangat-sangat baik ya, karena setiap ayat demi ayat tuh ada semua. Yes. Jadi bahkan contoh dari kitab di Alkitab tadi ya, tokoh-tokoh Alkitab itu Ya. oh iya ya, itu terjadi juga loh di zaman sekarang. Betul. Khususnya pertengkaran keluarga, punya hubungan gitu ya. Bahkan Ya. kejadian-kejadian yang membuat kita terheran-heran, kok orang bisa setega itu ya. Itu juga pelakunya orang-orang terdekat biasanya. Iya, Nah, betul. ini nggak tahu nih ya, kita harus miris atau ya ampun firman Tuhan betul loh ngomong kayak gitu. Iya, iya, iya. Dan pagi hari ini monggo pendengar Sesando Anda boleh bertanya seputar tidak kompromi dengan pertengkaran, Iya. karena saya yakin dan percaya ini relate sekali dengan kehidupan kita. Iya. Nggak ada orang yang nggak pernah bertengkar, meskipun itu bertengkar dalam diam. Nah, yang diam ini ya bahaya. Nah, karena biasanya kalau tidak Iya. diungkapkan itu lebih gede ya nanti Iya, ya betul. outputnya kalau Iya. akhirnya keluar. Nah, silakan di 085629294000 atau juga mengirimkan pokok doa. Ini tema yang sangat menarik sekali. Kalau kita berpikir tadi dibahas apa ya tentang pertengkaran, tapi ternyata firman Tuhan tuh ngena banget pagi hari ini. Iya. Saya juga kena ya, karena dalam artian benar bahwa memang kalau kita sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan atau melakukan hal yang di luar firman Tuhan, itu dari pertengkaran itu akan muncul hal-hal buruk Iya. lainnya yang mengikuti itu banyak, nggak hanya satu dua ya. Betul. Mulai dari kebohongan, kemudian dan lain sebagainya Iya. untuk menutupinya atau Betul. bahkan membakarnya lebih panas lagi. Oke, Haleluya. baik. Ini ada pertanyaan. Ya, oke. Saya akan buka pertanyaan pertama dari Mbak Mika. Selamat pagi, Shalom. Bu Shalom, Sarlin. selamat pagi Mbak Mika ya. Ini mau curcol kayaknya. Ya, oke. Mbak Mika. Ya. Saya pernah berurusan sama Polantas. Mhm. Ya, saya salah terobos lampu merah. Mhm. Kemudian dia ambil Pak Polisi mungkin dia ambil STNK dan SIM saya. Terus saya respon dengan kata-kata kasar karena kok ada gelagat mau minta uangnya. Saya bicara sekeras-kerasnya dengan omongan saya, tapi dia ngalah terus loh. Saya dilepas dan jalan lagi. Nah, jadi kadang pertengkaran menyelamatkan, Bu. Bagaimana tanggapan Bu? Ya, yang justru punya hati besar adalah polisinya. Ya kan itu. Jadi ini sebenarnya wah gitu ya. Kita belum tahu mau dimintain uang atau tidak. Bahkan sekalipun kita minta uang kan, dimintain uang karena kita salah tanda kutip ya kan. Sebenarnya kan itu sikap hati aja sebenarnya. Jadi bagi saya itu bukan pertengkaran menyelamatkan saudara, tidak. Tapi justru sikap hati seorang polisi yang sangat luar biasa terpuji. Dia nggak mau ada pertengkaran dan dia nggak mau ada aneh-aneh tanda kutip ya. Dia menunjukkan sekalipun kita mungkin juga tahu, mungkin kita tahu dia juga ada aneh-anehnya, tetapi saya mau katakan dia sudah melepaskan yang namanya pertengkaran, kan begitu. Jadi ya kita selalu melihat pada sisi positifnya, entah dari kita atau dari orang lain. Kalau ada yang melepaskan kita dari pertengkaran, berarti kita sedang diselamatkan tanpa kita sadar. Iya. Haleluya. Tapi memang benar ya Bu Sarlin, ketika seseorang dengan amarah yang lagi membara-membaranya, itu kan kata-kata semua yang keluar Iya. bahkan di luar nalar ya. Betul. Jadi ini amarah seperti tali genggam api panas di tangan Iya, bara, gitu. ya. Bara gitu. Kita dekat sama orang-orang yang begitu, kita justru akan tidak maaf kata. Orang kayak gitu tidak akan mendengarkan kita sedikit pun karena dia lagi benar-benar emosi. Emosi. Tapi ketika orang sedang membawa bara yang luar biasa, tapi kemudian sikap hati dari lawannya yang diserang gitu ya, itu kok adem ayem, itu juga kalah loh. Iya. Saya pernah mengalami seperti itu. Betul. Jadi Betul. iya, walaupun saya hanya lihat ya, Iya. yang satunya membara, yang satunya tuh tenang gitu. Betul. Akhirnya yang membara ini yang mungkin udah tensinya tinggi banget ya, itu bisa langsung drop. Iya, iya, betul. Karena kan tadi Amsal bilang perkataan yang lembut meredakan pertengkaran. Jadi memang betul. Kan pertengkaran itu dimulai dari apa, saudara? Dimulai
dari kata-kata kita sendiri, baru terwujud dari sikap, kan begitu. Nah, jadi kalau seseorang boleh menguasai dirinya dari perkataannya dia yang lemah lembut, perkataan yang baik, jari-jarinya lembut. Kenapa orang bisa marah sampai bahkan handphonenya dibanting-banting? Nah, kan ini handphone bagus dibanting-banting juga gara baca satu WhatsApp yang kurang mengenakan, gitu loh. Jadi kita bisa bikin orang seberang sana dengan jari-jari kita juga jadi nggak bagus sikapnya dia, sikap kita. Jadi gini, orang yang bertengkar itu tanpa sadar mentransfer roh yang nggak bagus juga sama orang lain, itu otomatis. Makanya pertengkaran itu adalah roh perusak, roh pemecah. Jadi kalau dalam sebuah rumah tangga ada pertengkaran, Tuhan nggak hadir, saudara. Nanti di pemujung acara kita akan dengar lagu itu ya. Kau yakin kau hadir di sini? Kalau Tuhan hadir itu lain. Kita walaupun ada rasa memang tidak senang, nggak suka, tapi kita bisa taklukkan diri kita karena Allah kita hadir dalam diri kita. Haleluya. Luar biasa. Baik, lalu apa kalau misalnya orang tahan dulu amarahmu, undurlah sebelum pertengkaran Betul. terjadi, begitu ya. Tadi disampaikan juga. Nah, itu apa yang kita dapat ketika kita bisa mengerem dan kemudian udah ngalah? Iya. Hindari pertengkaran. Penting. Jadi dalam mengalah itu sebenarnya kan kita lagi memperkaya kesabaran loh. Orang sabar itu nggak mudah loh, saudara. Sabar itu butuh benar-benar yang namanya jiwa hati saudara terkonek sama yang punyanya, siapa? Tuhan. Sementara kita punya telinga jasmaninya lagi dengar gitu kan, mata kita melihat itu dalam daging kita menghadapinya. Tapi waktu saudara belajar sabar, ini kekayaan yang tanpa sadar engkau sudah memetik buah yang bagus bagi saudara tanpa sadar. Tapi nggak semua orang di sini kan sabar. Kalau sudah mulai ada keran pertengkaran, ya udah seperti Habel itu, saudara ya, Habel dan Kain. Habel mengalami sebuah kedukaan yang dia nggak sadar bahwa kakaknya udah berniat untuk bawa dia pergi, memukul dan membunuhnya. Ini mengerikan. Jadi orang kalau sudah ada pemikiran untuk yang tadi, makanya Tuhan tanya sama Kain, apakah engkau tidak berseri-seri kalau engkau buat baik? Berarti kalau dia buat baik, dia akan berseri maksudnya. Tapi kalau dia nggak baik, ya udah terpancar dari wajahnya yang keras, kasar. Jangan sekarang ini terpancar dari kata-katanya di medsos, kasar, di via telepon, kata-katanya menjatuhkan yang nggak baik. Ini apa? Niatnya udah nggak baik, dan itu akan membuka keran pertengkaran. Kita bilang, kita kalau memberi celah untuk pertengkaran seperti kita membuka keran air, tak ada terbendungnya, ya, mengalir terus. Dan itu adalah yang membuat kita jadi rusak, saudara. Ya, pertemanan jadi rusak, persaudaraan jadi rusak, anak dengan orang tua, anak pergi, atau istri sama suami pergi atau istri pergi, gitu ya. Nah, ini perlu benar-benar dikuasai, saudara. Karena ini semua itu celah. Kita bilang sama Kain, ya, kalau engkau mau marah, ingat dosa udah mengintip di pintu hatimu. Dengan kata lain, jangan biarkan amarah itu menguasai dirimu, karena amarah itu tidak akan menaruh benih-benih yang baik, saudara. Ya, amarah itu memberikan benih-benih yang merusak. Ya, tidak ada damai di situ, gitu. Jadi mari kita belajar memperkaya diri kita supaya tetap tinggal dalam damai, ya. Zaman sekarang orang kalau udah marah, telepon sana sini dan mulai melampiaskan amarah dengan cara-cara yang tidak nggak sopan, nggak bagus, apalagi menyalahkan orang lain dengan cara kata-kata yang nggak baik, ya. Kamuflase penipuan terjadi di situ. Nah, itu yang saya katakan, itu bukan yang baik, ya. Ada banyak orang tersinggung karena medsos dan melukai hatinya. Ayo, jangan ceritakan masalahmu di medsos. Jangan ceritakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain kepada orang lain. Jangan. Urus-urusan dirimu sendiri. Makanya Tuhan juga tegur, ya, model begini. Ya, Tuhan bilang apa? Selumbar di mata orang kamu lihat, tapi balok dalam dirimu kamu nggak tahu. Artinya banyak kekurangan dalam diri kita nggak tahu. Tapi kekurangan orang sendiri kita kok ngurusin, nah gitu. Dan ini pertengkaran yang akan, itu celah-celah pertengkaran, saudara. Jadi dunia ini, ya, menawarkan hal yang nyaman dalam daging tentunya, tapi merusak total hidup kita. Tapi kita dalam anak Tuhan harus bisa bersabar, kuasai diri, saudara, ya.
harus kasih dirimu, taklukkan dirimu dalam pimpinan Roh Kudus, supaya engkau boleh memperkatakan, berpikir, berbuat semuanya indah, 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 dan indah, menyelamatkan semua orang. Indah. Tuhan mau Anda melakukan hal-hal yang baik, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, ada dua pertanyaan dari dua orang yang berbeda pendengar Sasando, tapi ini saya sampaikan karena kayaknya berkaitan gitu ya, Bu Oke, Sarlin. baik. Yang pertama dari yang Pak Newton. Shalom, bagaimana caranya mengendalikan amarah? Jangan sampai membara tapi justru jadi padam. Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Rini di Sedayu. Shalom Ibu Sarlin. Yes. Okay. Bagaimana sikap hati jika menghadapi orang yang menipu kita? Oke. Nah, ini sebenarnya sejalan. Nah, gitu. Jadi gimana untuk mempertahankan atau melepaskan amarah atau menguasai amarah? Sangat sederhana. Kalau saudara hidup itu dengan buah-buah roh, ya, saya yakin saudara akan tetap tenang. Karena apa? Kekuatan dari kuasa Roh Kudus itu lebih besar. Ya, dan kita punya itu karena Roh Allah udah berikan kita kuasa rohnya itu. Jadi kalau orang hidup setiap hari dengan artinya dalam hadirat Tuhan, ya itu dia tidak akan terganggu, akan tenang. Bahkan orang kalau lagi bicara marah-marah dia hanya senyum, ya, dari hatinya dia berdoa melepaskan damai. Itu sangat sederhana, caranya sangat sederhana sekali. Jadi hiduplah di dalam Tuhan intinya, dalam kebenaran firman, dalam kekuatan rohnya, dalam hadirat Tuhan. Latihan-latihan membangun hidup rohani ini membuat saudara bisa menaklukkan yang namanya amarah, gitu ya, dan lebih dewasa, lebih wise, lebih tenang, ya, belajar lebih dewasa. Ada orang yang umur udah dewasa tapi sayang banget belum bisa menguasai dirinya. Beda. Bahkan apa? Alkitab sudah bilang, ya, kalau kita cepat-cepat buru-buru mendengar, ya, atau membenarkan orang fasik dan menyalahkan orang benar, itu kekejian di mata Tuhan. Artinya Tuhan mau kita belajar dewasa dalam memikirkan, berpikir, punya hati, semuanya harus tenang. Jangan terburu-buru dalam segala sikap yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, menghadapi orang-orang yang berbohong, dunia ini penuh dengan kebohongan. Dunia ini penuh dengan bukan sebuah kepastian yang benar dan baik, ya. Engkau berbuat baik sama orang dan orang berbuat bohong ada di mana-mana, dan kebohongan itu merusak orang lain, bahkan mungkin merusak kita yang bertanya tadi, ya. Kebohongan itu gak bagus. Mendapat diri dari kebohongan orang itu gak benar, saudara. Itu gak enak sekali. Tapi belajarlah mengampuni, belajarlah tetap berbuat baik, ya. Jadi gini, orang gak baik buat saudara bukan berarti Anda balas tidak baik dengan orang, kan? Kita punya prinsip itu. Jadi orang buat jahat sama saudara, Anda buat baik terus, gitu ya. Orang berpikir negatif sama saudara, saudara pikir positif, karena itulah integritasmu. Integritas kita adalah apa yang kita bangun baik dan benar di mata Tuhan. Jangan terpengaruh oleh orang yang tidak baik dengan kita atau yang berbuat salah sama kita. Kadang kita loyo di situ. Kita punya sikap yang bagus, dewasa luar biasa, tapi kita terpengaruh gara-gara orang cerita bohong sama kita. Kita ingin membela diri kita. Jangan, tidak usah bela diri, karena kebenaran itu barisan depanmu kalau engkau dengan Tuhan. Ini saya ingin katakan, kalau orang benar difitnah dan dia nggak membalas, orang benar dicaci maki dan dia nggak balas, maka engkau hati-hati. Nah itu saudara, ya, engkau yang melakukan itu hati-hati. Orang benar nggak membalas engkau hati-hati, beneran. Nah ini yang kita harus aminkan. Kalau engkau sudah punya yang baik, jangan balas jahat dari orang yang jahat kepadamu. Kalau orang berbohong kepadamu, engkau berbuat baik kepada dia, berapa kali lipat? Kita bilang 7 kali 70 kali. Artinya mengampuni terus aja, karena itu adalah sikap kita yang dewasa, ya. Tidak usah cari-cari tahu atau membela diri. Oh, saya nggak begitu karena begini. Tidak usah. Kebenaran itu barisan depan saudara, ya. Karena apa? Kalau orang yang sudah begitu, dia tidak akan mengakui, dia tidak akan merendahkan hati, ya. Makanya kita pernah ada ayat yang dikatakan begini,
Jangan buang mutiara ke babi-babi. Artinya, kalau engkau sudah punya satu hal yang indah, yang baik, dan maaf kata, orang itu punya kelakuan, karakternya, ya, kembali lagi ke lumpur, kembali lagi ke kotoran, ya berarti kita akan sia-sia kalau memberikan benih-benih yang baik. Tidak usah. Belajar tenang dan tetap membawa diri ke dalam hadirat Tuhan, mengampuni, mengasihi, buah-buah roh itu kita ambil, dan hidup kita akan tentram dan damai sepanjang jalan kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa baik. Dan ini maunya berlama-lama Bu Sarlin ya, karena Iya. bahasan menarik sekali. Tapi kita sudah di ujung. Kita nanti akan tutup dengan pokok doa. Yes. Tapi sebelumnya mungkin ada ringkasan singkat aja Bu Sarlin yang ingin ditekankan Iya. kepada kita semua. Mari belajar menang dalam segala pertandinganmu. Mari belajar untuk pegang kebenaran firman sebagai senjata yang ampuh untuk mengalahkan amarah-amarah dan pertengkaran-pertengkaran. Jangan buka celah, jangan buka keran pertengkaran, karena engkau tidak akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Semua belajar mengalami Tuhan pagi ini. Arise and shine, bangkit dan bersinarlah, karena blessing in the morning, berkati pagi hari sudah Tuhan curahkan buat saudara.